Hidup ini seperti perjalanan di tengah lautan. Kadang ombaknya tenang, kadang ganas, dan terkadang kamu tak tahu kemana arah angin membawamu. Banyak orang mengira mereka bisa mengendalikan segalanya. Padahal sejatinya, mereka hanya berlayar dengan sedikit kendali atas perahu mereka sendiri. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menjaga keseimbangan, memahami arah, dan tetap berpegang pada prinsip yang benar. Tapi disinilah masalahnya. Banyak orang kehilangan arah, bukan karena mereka tidak tahu kemana harus pergi, tetapi karena mereka mengabaikan hal-hal kecil yang sebenarnya bisa menyelamatkan hidup mereka. Ada sikap-sikap sederhana yang jika dilakukan bisa menjadi tameng kuat yang melindungimu dari kejatuhan. Namun, meskipun ini tampak sederhana dalam konsep, ia sulit dalam praktek. Kenapa? Karena ego, hawa nafsu, dan dorongan untuk mencari pengakuan seringkali menjadi penghalang. Baiklah, mari kita simak. 1. Berdoa meminta perlindungan. Dalam perjalanan hidup, kamu akan menghadapi hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan, bahaya yang datang tiba-tiba, fitnah yang muncul tanpa sebab, hati yang goyah karena bisikan-bisikan jahat. Semua itu ada di luar kuasamu dan tidak ada satupun manusia yang bisa benar-benar melindungimu dari semuanya. Maka, hanya ada satu jalan, meminta perlindungan dari Sang Pemilik segala kuasa. Doa bukan hanya sekedar permintaan, tetapi juga bentuk kepasrahan. Saat kamu berdoa meminta perlindungan, kamu sedang mengakui bahwa kamu hanyalah makhluk lemah yang butuh pertolongan. Ini bukan kelemahan, tapi justru bentuk kebijaksanaan. Karena hanya orang bodoh yang merasa bisa melawan dunia ini sendirian. Orang-orang yang selalu berdoa memiliki ketenangan yang tidak dimiliki oleh mereka yang mengandalkan diri sendiri. Ada cahaya yang menjaga langkah mereka. Ada dinding tak terlihat yang menghalangi keburukan mendekat. Mereka mungkin tetap menghadapi ujian, tetapi hatinya tetap teguh dan akhirnya mereka selalu keluar dari kesulitan dengan selamat. Jangan menunggu sampai masalah besar datang untuk mulai berdoa. Jangan menunggu sampai jiwamu hancur untuk mencari perlindungan. Biasakan dirimu mengangkat tangan setiap hari, memohon keselamatan dari segala keburukan yang terlihat maupun yang tersembunyi. Jangan malu mengakui bahwa kamu lemah dan butuh pertolongan. Karena justru disitulah letak kekuatanmu. Jika kamu ingin menyelamatkan dirimu, mulailah dengan berdoa. 2. Jaga lidahmu dari keburukan. Lidah adalah senjata paling mengerikan. Dengan kata-katamu, kamu bisa membangun atau menghancurkan. Kamu bisa menyelamatkan atau mencelakakan. Dan seringkali, bahaya terbesar dalam hidup ini bukan berasal dari tindakan fisik, melainkan dari perkataan yang melukai tanpa disadari. Berapa banyak hubungan hancur karena lidah yang tidak terjaga? Berapa banyak orang yang kehilangan kepercayaan karena kebiasaan berkata tanpa berpikir? Berapa banyak hati yang terluka karena seseorang lebih memilih menyemburkan racun dengan kata-katanya? Jika kamu ingin selamat, jagalah lidahmu. Jangan biarkan ia menjadi alat yang menyebarkan keburukan. Jangan tergoda untuk bergosip, mencela, atau menyebarkan fitnah. Sebab setiap kata yang keluar dari mulutmu adalah sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. Jangan mudah tergoda untuk berbicara hanya demi terlihat hebat. Jangan mengumbar kata-kata tanpa berpikir panjang, apalagi hanya berdasar prasangka saja. Diam kadang lebih menyelamatkan daripada berbicara tanpa kendali. Orang yang selamat dalam hidup ini adalah mereka yang bijak dalam berbicara. Mereka tahu kapan harus diam, kapan harus berbicara, dan bagaimana memilih kata-kata yang membawa kebaikan. Maka sebelum kamu berkata sesuatu, lewati dulu 3 gerbang ini. Pertama, apakah ini benar? Kedua, apakah ini baik? Dan ketiga, apakah ini perlu? Jika tidak, lebih baik diam. Sebab diam itu selamat dan menjaga lidah adalah salah satu bentuk perlindungan terbaik bagi dirimu sendiri. 3. Menahan diri dari menghakimi orang lain. Ada kenikmatan aneh dalam menghakimi, seperti merasa lebih tinggi, lebih baik, dan lebih benar daripada orang lain. Itu sebabnya gosip begitu digemari. Orang senang membicarakan keburukan orang lain, karena itu membuat mereka merasa lebih suci. Tapi apa yang mereka tidak sadari adalah
Semakin sering kamu menghakimi, semakin gelap hatimu. Menghakimi orang lain itu mudah. Kamu hanya butuh mulut dan kesombongan. Tapi menahan diri untuk tidak menghakimi, itu sulit. Butuh kesabaran, pemahaman, dan kebesaran hati. Butuh keberanian untuk berkata, aku tidak tahu seluruh kisahnya, atau mungkin dosaku lebih banyak dari dosanya. Dan inilah yang akan menyelamatkanmu. Karena ketika kamu berhenti menghakimi, kamu berhenti membawa beban yang tidak perlu dalam hatimu. Hidup sudah cukup berat, tanpa harus memikirkan urusan orang lain. Fokuslah pada dirimu sendiri. Apa manfaatnya mengomentari hidup orang lain kalau hidupmu sendiri masih berantakan? Apa gunanya merasa lebih baik dari orang lain kalau hatimu sendiri penuh kesombongan? Jika kamu benar-benar ingin selamat dan hidup dengan damai, berhentilah menghakimi. Biarkan orang lain berjalan di jalannya sendiri, dan kamu jalani hidupmu sendiri dengan penuh kesadaran. Karena pada akhirnya, kita semua sedang berjuang. Dan ingatlah, seperti kamu tidak ingin dihakimi, begitu pula orang lain. 4. Belajar untuk diam meskipun ingin membalas. Setiap orang pasti pernah disakiti, entah oleh kata-kata, perlakuan, atau pengkhianatan, dan reaksi alami manusia adalah membalas. Ingin melawan, ingin menunjukkan bahwa kamu tidak lemah, ingin membuat orang yang menyakitimu merasakan hal yang sama. Tapi disinilah letak jebakannya. Membalas tidak akan membuatmu lebih baik. Itu hanya akan menyeretmu ke dalam lingkaran kebencian yang tidak ada akhirnya. Api tidak bisa dipadamkan dengan api. Belajar diam bukan berarti membiarkan diri diinjak. Ini tentang memilih pertempuran yang benar-benar pantas diperjuangkan. Kadang, yang terbaik adalah diam dan melanjutkan hidupmu. Karena di balik diam yang penuh kesadaran, ada kekuatan besar yang tidak bisa dimengerti oleh mereka yang hatinya penuh dendam. Orang yang paling kuat bukanlah mereka yang selalu membalas, tetapi mereka yang tahu kapan harus diam. Diam bukan hanya soal menahan diri, tapi juga soal memutus rantai kebencian. Ketika kamu memilih untuk tidak membalas, kamu tidak sedang kalah. Justru, kamu lebih besar daripada luka yang mereka berikan. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kebencian. Jika ada sesuatu yang tidak layak masuk ke dalam hatimu, biarkan saja berlalu. Kadang, membiarkan sesuatu pergi adalah hal terbaik yang bisa kamu lakukan. 5. Menahan diri dari reaksi spontan yang merusak. Ada saatnya kamu merasa sakit hati, marah, atau tersinggung, dan di saat itulah ujian terbesarmu dimulai. Kamu bisa saja langsung membalas, melontarkan kata-kata pedas, atau bertindak impulsif. Tapi sadarkah kamu bahwa 1 detik pengendalian diri bisa menyelamatkanmu dari 1000 penyesalan? Orang yang kuat bukanlah yang menang saat berdebat atau bergulat, tapi yang bisa menahan diri ketika emosinya meluap-luap. Sebab setiap kata yang keluar dari mulutmu adalah sesuatu yang tak bisa kamu tarik kembali. Sekali terucap, ia bisa menjadi pedang yang melukai orang lain atau bahkan menusuk balik dirimu sendiri. Menahan diri tidak berarti kamu harus diam terus-menerus, tapi artinya kamu memberi dirimu waktu untuk berpikir sebelum bertindak. Kamu tidak membiarkan amarah mengendalikan akal sehatmu. Kamu mengambil nafas sejenak, kamu menenangkan hati, lalu kamu memilih jalan yang lebih bijak. Dan tahukah kamu, orang-orang yang selamat dalam hidup ini bukanlah mereka yang selalu menyerang dan melawan, melainkan mereka yang tahu kapan harus diam, kapan harus bicara, dan bagaimana mengendalikan diri di saat-saat paling menentukan. Maka, biasakanlah menahan diri. Jika hatimu bergejolak, tahan dulu sebentar. Jika emosimu mendidih, diamlah sejenak. Sebab keselamatan seringkali datang kepada mereka yang mampu menguasai diri, bukan kepada mereka yang selalu membiarkan emosinya mengambil alih kendali. 6. Bersabar dalam kesulitan. Kesulitan adalah bagian dari hidup. Tidak ada satupun manusia yang bisa lolos darinya. Tapi yang membedakan mereka yang selamat dan mereka yang hancur adalah bagaimana mereka bersikap terhadap kesulitan yang datang. Orang yang tidak sabar akan mudah menyerah. Mereka mengutuk hidup, mengeluh tanpa henti, atau bahkan mencari jalan pintas yang menyesatkan, yang akhirnya justru membuat hidupnya semakin hancur. Tapi orang yang sabar akan bisa bertahan.
meski badai datang menerpa. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar adalah ketika kamu tetap berusaha, meskipun keadaan tidak mudah. Sabar adalah ketika kamu tidak kehilangan harapan, meskipun semuanya terasa gelap. Sabar adalah ketika kamu memilih untuk tetap berbuat baik, meskipun kamu sedang dalam kesulitan. Kesabaran akan menyelamatkanmu dari banyak hal, dari keputusan-keputusan bodoh, dari kehancuran mental, dan dari keputusasaan yang membunuh banyak orang secara perlahan. Jika kamu bisa bersabar, kamu akan melihat bahwa setelah kesulitan pasti ada jalan keluar. Jika kamu ingin selamat, latihlah dirimu untuk bersabar. Karena badai pasti akan datang, tapi hanya mereka yang bisa bertahan, yang akan melihat matahari kembali bersinar. 7. Jangan biarkan nafsu mengendalikan hidupmu. Ada banyak manusia yang hidup seperti budak, bukan budak orang lain, tetapi budak keinginan mereka sendiri. Mereka mengejar segala sesuatu yang mereka inginkan tanpa berpikir panjang, tanpa mempertimbangkan akibatnya. Mereka ingin kesenangan instan, mereka ingin semua yang mereka inginkan sekarang juga, tanpa peduli apakah itu benar atau salah, baik atau merusak. Padahal, tidak semua yang kamu inginkan baik untukmu. Tidak semua yang terlihat manis akan membawamu pada kebahagiaan. Banyak orang yang hancur karena mereka tidak bisa berkata tidak pada nafsu mereka sendiri. Mereka tahu sesuatu itu buruk, tapi tetap melakukannya. Mereka tahu sesuatu itu berbahaya, tapi tetap mendekatinya. Jika kamu ingin selamat, kamu harus belajar menahan diri. Jangan menjadi manusia yang hanya mengikuti nafsunya tanpa arah. Kamu harus punya prinsip, harus tahu kapan untuk berhenti, kapan harus menolak, kapan harus meninggalkan sesuatu yang tampaknya menyenangkan, tapi berujung kehancuran. Orang yang mengalahkan dirinya sendiri lebih kuat dari yang mengalahkan 1000 musuh. Mereka tidak diperbudak oleh keinginan sesaat. Mereka tahu bagaimana mengendalikan hidup mereka sendiri. Jika kamu ingin menjadi salah satu dari mereka, maka latihlah dirimu untuk tidak selalu menuruti apa yang kamu inginkan. 8. Tidak berbuat jahat kepada siapapun. Salah satu hal yang paling cepat menghancurkan seseorang adalah ketika mereka berbuat jahat, entah itu kepada manusia, kepada makhluk lain, atau bahkan kepada diri mereka sendiri. Jika kamu ingin menyelamatkan dirimu, jangan pernah menyakiti orang lain dengan sengaja. Jahat itu bukan hanya soal kekerasan fisik. Menghina seseorang, memfitnah, mempermainkan perasaan orang lain, menipu, atau mengambil sesuatu yang bukan hakmu. Semua itu adalah bentuk kejahatan, dan setiap kejahatan ada balasannya. Ada orang yang hidupnya terlihat baik-baik saja setelah berbuat jahat, tapi jangan tertipu. Cepat atau lambat, kejahatan akan kembali kepada pelakunya. Kadang dalam bentuk penderitaan, kadang dalam bentuk kehilangan, dan kadang dalam cara yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Lebih dari itu, kejahatan juga bisa merusak dirimu sendiri. Hati yang terbiasa berbuat jahat, lama-lama akan menjadi keras, kehilangan rasa iba, kehilangan kedamaian. Dan orang yang hatinya mati, sejatinya sudah kehilangan kehidupan yang sesungguhnya. Jika kamu ingin selamat, jangan pernah menjadi tangan yang menyakiti. Jadilah orang yang membawa kebaikan atau setidaknya jangan menambah keburukan di dunia ini.